Bikin di sini masih bersama channel Taumat Live. Di video kali ini kita akan membahas soal ayo kita berlatih 1.6, yaitu bagian B soal uraian, dan sudah sampai pada nomor 5. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 5. Harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah 8.000, maka harga setelah kenaikan adalah, nah, di sini harga awalnya kan 8.000. Kemudian naik 20% dari 8.000 ini. Kita cari tahu dulu nih, 20% dari 8.000 itu berapa? Caranya ya 20%, persen kan per 100, kita kali 8.000. Kayak gitu. Hasilnya ini kita bisa coret 20 kali 80, 1.600. Ternyata 20% itu 1.600. Berarti harga setelah naik itu sama dengan harga awalnya 8.000 ditambah dengan 1.600, harga kenaikannya jadinya 9.600. Oke, lanjut soal nomor 6. Pak Margono memiliki ladang salak pondok yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak. Tahun kedua menghasilkan 2 ton buah, begitu seterusnya setiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Oke, jadi 1 tahun itu hasilnya 1 ton, 2 tahun 2 ton, 3 tahun berarti 3 ton kayak gitu ya. Nih, tahun ke-1 hasilnya 1 ton, tahun kedua hasilnya 2 ton, tahun ketiga hasilnya berarti 3 ton, seterusnya sampai tahun ke-50 berarti hasilnya 50 ton. Kemudian kita disuruh untuk menemukan total hasilnya dari tahun pertama sampai tahun ke-50. Ya berarti 1 ton tambah 2 ton tambah 3 ton. Nih, seperti ini jadinya 1 ton, 2 ton, 3 ton, terus kita jumlahkan sampai 50 ton. Nah, ini seperti yang sudah kemarin itu. Untuk menghitung cara mudahnya, kita pasang-pasangkan nih. Jika pasangannya nih depan sama belakang itu menghasilkan hasil yang bagus atau polanya bagus, maka kita pasangkan seperti itu, dari depan belakang seperti itu terus. Kita coba 1 kita pasangkan dengan 50, kita jumlahkan hasilnya 51. 2 dengan 49 hasilnya juga 51. 3 kita jumlahkan dengan 48 hasilnya 51. Kemudian kita ambil yang bilangan tengah 24, kita jumlahkan dengan 27 hasilnya 51. 25 kita jumlahkan dengan 26 hasilnya juga 51. Nah, ternyata pasangan-pasangan dari bilangan 1 sampai 50 ini jika kita jumlahkan itu hasilnya 51. Sedangkan 1 sampai 50 ini ada berapa bilangan? Ada 50 bilangan. Kalau kita pasang-pasangkan berarti ada 25 pasang. Ya kan? Dari 50 kita pasang-pasangkan ada 25 pasang. 1 pasang hasil penjumlahannya yaitu 51. Kalau ada 25 pasang ya berarti 25 kali 51 sama dengan 1.275 ton. Lanjut soal nomor 7. Astronomi Edmund Halley lahir tahun 1656 sampai dia meninggal pada tahun 1742. Adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. Nah, setiap 76 tahun itu pasti akan muncul komet Halley kayak gitu ya. Berdasarkan yang A, berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Yang B, kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Yang
Yang C, apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Di abad yang lalu. Berarti di 100 tahun yang lalu, kayak gitu. Dengan berpatokan muncul setiap 76 tahun. Nah, Edmund Halley kan pertama kali dia lihat di tahun 1682. Nah, sebelum tahun ini kapan komet Halley itu muncul? Ya berarti kita kurangi dengan 76. Itu hasilnya 1606. Nah, pada tahun 1606 komet Halley itu muncul. Namun ini kan masih dalam satu abad dengan ini, sama-sama 600 kan. Berarti kita kurangin lagi 1606, kita kurangi 76. Hasilnya yaitu 1530. Nah, berarti komet Halley itu muncul di abad yang lalu pada tahun 1530 gitu. Terus yang B, kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Nah, karena Edmund Halley tadi kan dia lihat komet Halley pertama kalinya pada tahun 1682 dan akan muncul setiap 76 tahun. Berarti kemunculan keduanya yaitu ya kita tinggal tambah 76 sama dengan 1758. Pada tahun 1758 ini komet Halley akan muncul untuk kedua kalinya. Terus yang C, apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Kedua kalinya tadi kan muncul pada tahun 1758, sedangkan Edmund Halley dia hidup cuma sampai pada tahun 1742. Berarti Edmund Halley tidak bisa melihat komet Halley muncul kedua kalinya. Itu berarti jawabannya tidak dapat. Karena komet kedua akan muncul pada tahun 1758 itu. Lanjut soal nomor 8, Ibu Nunung memiliki selembar kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Nih, jadi Ibu Nunung punya kain nih, misalnya ini kainnya panjangnya 1 meter. 1 meter. Kemudian akan dipotong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Halley? Ya berarti ada 6 sapu tangan. Dengan catatan satu potong kain dapat dijadikan 1 sapu tangan. Soalnya di sini informasinya kurang lengkap ya. Dipotong menjadi 6 bagian. Nah, untuk membuat sapu tangan, satu sapu tangan itu ukurannya berapa kan kita nggak tahu. Nah, maka itu kita harus kasih keterangan akan jadi 6 sapu tangan, karena tadi kan dipotong menjadi 6 bagian. Asalkan satu potongannya itu dapat dijadikan 1 sapu tangan, kayak gitu. Lanjut soal nomor 9. Karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap-tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas itu?
Nah, berapa halaman? Setiap satu orang, satu siswa, itu kan satu siswa itu diminta untuk menulis 2/3 halaman. Berarti kan ada 2/3 sebanyak 9 siswa kan, totalnya itu ada berapa ya? Berarti ada 2/3 kali 9, kayak gitu. 9 ini sama dengan 9/1. Nah, perkalian pecahan tinggal atas kali atas, 18 bawah kali bawah per 3. Kemudian 18 bagi 3 yaitu 6 halaman. Oke, kayak gitu. Lanjut soal nomor 10. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapakah banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Nah, kalau yang ini kan ada ketentuannya. Untuk menjadikan satu sapu tangan itu memerlukan 1/6 meter dari 2/3. Nah, kainnya tadi seluruhnya ada 2/3 meter. Kemudian satu sapu tangan itu membutuhkan 1/6 meter. Nah, banyak sapu tangan berarti ya dari 2/3 ini kita bagi dengan 1/6 kayak gitu. Nah, pembagian pecahan bisa berubah menjadi perkalian 2/3 kali syaratnya yang pecahan bawah kita tukar posisinya, pembilang jadi penyebut jadi pembilang kayak gitu. Ini 6/1. Kemudian atas kali atas 12 per bawah kali bawah 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Nah, akan menghasilkan 4 sapu tangan kayak gitu. Lanjut soal nomor 11. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta untuk biaya sekolah anak-anaknya. Ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya-biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Oke. Ibu menerima gaji 2 bulan ini sebesar 3 juta. 2 bulan sama dengan 3 juta. Berarti 1 bulannya berapa? 1 bulannya ya berarti 3 juta dibagi 2 sama dengan 1.500.000. Terus ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulannya itu untuk kebutuhan belanja dapur. Bukan, 4/5-nya untuk keperluan biaya sekolah anak-anak ya. Biaya sekolah 4/5 dari gaji 1 bulan. 4/5 dari 1.500.000 sama dengan, ini bisa kita bagi 15 bagi 5 itu hasilnya 3. 4 kali 3 12, kita tambahin nolnya, ada 4, 1, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti biaya sekolahnya itu setiap bulannya 1.200.000. Kemudian untuk kebutuhan belanja dapur, keperluan dapur ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya-biaya sekolah. Nah, dari biaya sekolah ini dia harus mengeluarkan 1/2 dari biaya sekolah. Biaya sekolahnya kan 1.200.000. Berapa itu? Nah, ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadinya 3/2 kali 1.200.000. Nah, dengan ini bisa kita bagi sisa 6, 3 kali 8, 3 kali 6, 18. Nolnya tinggal kita ikutin. 1, 2, 3. Berarti keperluan dapur itu memerlukan biaya sebanyak 1.800.000.
terus gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.